Pulau Burung. Pulau Burung yang pasti kakek ini sudah berkeliling dunia ya. Udah ke India juga ya, udah kemana-mana ya. Dengan usaha dakwah. Jadi Masya Allah dulu kakek ini nggak bisa ngomong, alias tunarungu. Inilah besar Allah dalam hati kita. Kita lihatkan, itulah kita sampaikan pada saudara kita. Kita bicara kebesaran Allah ya. Ya, kita lihat di kapal ini, kita lihat di kapal. Ya Allah, mantap besar Allah. Keagungan Allah, kita bapak 2 hari 2 malam ke kapal-kapal ini datang ke Pontianak. Itulah pemantau kebesaran kita. Kita berikan kesehatan, kita beri Allah. Duduk di pinggir-pinggir laut, di laut, kapal-kapal di laut, terbangnya di laut. Nah, itulah nampak hebat Allah kita. Kita besarkan besar Allah dalam hati kita. Itulah mantap kehebatan kita. Bertiup angin dari utara, berembus angin dari selatan. Sambutlah salam dari saya, walaupun belum berjabat tangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang saya sedang berada di Kalimantan Barat, Indonesia. Tepatnya di Pontianak dan di Bambu Runcing. Jangan lupa di subscribe, like, komen, dan di share. Thank you. Bertiup angin dari utara, berhembus angin dari selatan. Sambutlah salam dari saya. Bukan cuma saya sendiri, tetapi berdua dengan ini kakek yang sudah tidak asing lagi tentunya ya di channel YouTube kita. Kakek yang viral ya, yang dulu dia nggak bisa ngomong, tapi setelah ikut usaha dakwah beliau bisa, alhamdulillah subhanallah, bisa bicara ya kek ya. Jadi kakek ini dari Kalimantan Barat, Pontianak. Di mana tuh tempatnya tuh? Pontianak, Kabupaten Melawi. Dari Kabupaten Melawi. Jadi kali ini kita mau dengerin tausiah dari kakek Abdullah. Oke, boleh ya tuh ya? Oke, kita serahin langsung aja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah telah menetapkan kejayaan manusia di dunia ini hanya amal agama secara hukum. Seperti contoh Rasulullah SAW. Tapi pada saat ini umat Islam banyak kebesaran makhluk di dalam hati kita. Kita lihatkan kebesaran Allah di pinggir laut yang luas, tidak ada tepian, tapi Allah menciptakan air yang laut yang luasnya. Tapi kita manusia tidak akan mampu menciptakan air seluasnya. Tapi bagi Allah sudah mampu. Allah sudah mampu menciptakan airnya seluas di mana mampu. Allah menciptakan airnya yang lautnya. Kita lakukan kebesaran Allah dalam hati kita. Kita lihat karena nampak kebesaran Allah di bikin kita. Kita kebesaran Allah seperti air lautnya seluas di mana-mana. Tapi kita tidak akan mampu menguasai kuasa Allah. Tidak ada lain dibanding Allah yang kekuat Allah. Inilah kita manusia tidak akan mampu. Membikin sepetik air pun tidak akan mampu. Itulah mandat kebesaran Allah. Luas kita lihatkan mata kita sendiri. Di mana di kapal laut ini kita lihatkan duduk di atas laut, di pinggir laut. Besinya sifatnya tenggelam. Tapi bagaimana umat manusia ada pikir besi bisa terbang, bisa timbul di terapung di pinggir laut. Pesawat bisa terbang, besinya sifat tenggelam, tapi tidak bisa tenggelam. Itulah bagi Allah, sudah kekuatan Allah. Tapi kita manusia, tidak Allah pandai bicara, pandai ngomong, tapi kita tidak akan memberi ketaatan kepada Allah. Kebesaran Allah dan lihat ini mata kita sendiri, itu lihatkan katanya, diciptalah Allah. Di mana-mana airnya laut seluas mata mandang, tidak akan sedikit makhluk pun tidak akan meminta bantu pada makhluk lain. Kita Allah. Inilah kebesaran Allah. Kita lihat kita sendirilah yang kebesaran Allah dalam hati kita. Kita melihat tidak akan bisa dibohongkan di cita Allah. Tapi kalau kita manusia bisa dibohong. Tapi cita Allah tidak akan bisa bohong. Ini mandat kekuatan Allah, kita buktikan kita sendiri. Mata kita sendiri, mata kita telinga Allah mendengar. Mata kita beri Allah melihat. Mandat kebesaran Allah dalam di bumi ini kita lihatkan di mana airnya luasnya. Beberapa hari kita di kapal ini kita lihat tenda air dia turun. Ini kebesaran Allah dalam hati kita. Seperti burung terbang di laut-laut tidak ada makan, tapi bagi Allah mudah memberikan. Itulah kebesaran Allah dalam hati kita. Kita nampakkan diri kita mengisahkan diri kepada Allah. Bagaimana Allah menyayangi kita sendiri, kita itu disayang oleh Allah. Ini sifat Allah ini harus ditanam di dalam hati kita. Yang yakin, yang tidak selain Allah, kita tersembah oleh Allah. Inilah kebesaran sifat Allah di dalam hati kita. Seperti ikan di laut, bahagiannya di dalam air, tapi yang menecak di dalam air, di atas penjara. Seperti cacing, di bahagiannya di dalam tanah.
Ini dah diciptalah Allah. Burung bahagianya dalam terbang bebas, tapi dalam sangkar emas pun, biarpun sangkar emas tidak akan bebas karena tertutup, tidak ada pikir. Itulah kebesaran Allah dalam hati kita. Kita lihat dengan kebesaran Allah, kita lihat kita manusia sendiri diberi Allah kita telinga, mata, telinga, kaki, tapi kita tidak paham dengan kebesaran Allah. Hanya kebesaran makhluk dalam hati kita. Inilah kebesaran makhluk. Tapi sudah nampak diberi Allah ciptakan. Tidak bisa dibohongkan Allah mencipta kita. Kaki kita diberi Allah berjalan, mata kita bisa melihat, telinga bisa mendengar. Ini kebesaran Allah dan nampak kita sendiri. Tapi kita tidak bersyukur nikmat-nikmat Allah. Beri Allah pada kita. Kita bersyukur lagi beri Allah nikmat kita. Ini nikmat Allah. Kita di mana-mana kita beri Allah, kita ada pahamkan ya. Ini adalah besar Allah. Kita manusia diciptalah Allah, digunakan untuk Allah, untuk mentaat Allah. Kita semua manusia di muka bumi ini, seluruh makhluk pintar bagaimanapun tidak akan mampu membuat satu bukir beras, tidak akan mampu. Ini adalah kebesaran Allah. Itu kita membuat ikan di laut, tidak akan mampu juga kita. Tapi Allah menciptakan ikannya di laut ya, bermacam jenis ikannya. Ada ikan atas sisit, ada ikan sisit. Inilah kebesaran Allah, hebat Allah. Itu namanya kita lihat kan, seperti pohon kelapa ini besar di bumi, ditanam kita di bumi, bisa airnya seenak kita makan. Itu namanya kehebat Allah. Ini kebesaran Allah, kita lihat karena kita sendiri, di mata kita sendiri. Itulah kita cukupkan. Inilah kebesaran Allah. Inilah kebesaran Allah dalam hati kita. Kita lihatkan, itulah kita sampaikan pada saudara kita. Kita bicara kebesaran Allah ya. Ya, kita lihat di kapal ini, kita lihat di kapal. Ya Allah, mantap besar Allah, keagungan Allah. Kita bapak 2 hari 2 malam ke kapal-kapal ini, datang ke Pontianak. Itulah mantap kebesaran kita. Kita berikan kesehatan, kita beri Allah. Duduk di pinggir-pinggir laut, di laut, kapal-kapal di laut, terbangnya di laut. Nah, itu dia nampak hebat Allah kita. Kita besarkan besar Allah dalam hati kita. Itulah mantap kehebatan kita, hebat Allah. Tapi manusia tidak hebat. Allah dipanggilkan Allah rohnya kita, dipulang ke bumi Allah. Nah, tahu kita. Kita tahu kita guna di kaki, guna mata, telinga kita diberi Allah. Kaki kita berjalan di muka bumi ini. Ini dah masalah. Dah cukup dari sebagai Allah kita, tapi kita tidak fikir, tidak sadar. Hanya memikirkan kehebatan diri kita lah Allah dah hebat. Tapi tidak ada hebat kita manusia di muka bumi ini. Yang hebat itu Allah menciptakan yang bau barang yang tidak nampak maupun orang barang yang tidak nampak. Inilah pondok kita Allah. Inilah kebesaran Allah dalam hati kita. Kita pikirkan kita sendiri, kita mengenung diri kita di badan kita sendiri, mana kita kembali? Tidak ada kembali lagi. Roh kita dicabut oleh Allah. Ini kehebat kita. Kehebat kita manusia tidak ada hebat. Yang hebat Allah. Allah Alim, Allah Basir, Allah Sami. Ini kalau kita bicarakan kebesaran Allah. Tapi kalau hari-hari kita kebesaran makhluk, nanti timbul dalam hati kita kebesaran makhluk. Nah, hal kita makhluk kita tinggalkan semua. Itu. Tapi kalau kita Allah, kita dibawa ke semua. Amal kebaikan kita dibawa Allah. Yang itulah. Kita hidup ini ada maksud Allah memberi kita, tapi kita tidak ada tahu, memahami hati maksud Allah mencipta kita. Itulah Allah mencipta kita. Kita dah sampai ke sini lah, kita sampai sadar bagaimana kita bertobat. Umur kita sekian, kita taubatkan diri kita. Itulah tanda kehebatan Allah. Allah mencipta kita. Kita dah tahu, dia fahamkan Allah mencipta kita. Itu mantap hebat Allah. Allah mencipta kita ini. Ya gunung-gunung di bukit-bukit, luasnya bukit-bukit, air tamparan di tanah-tanah. Diberi Allah, tertangkap itu diberi Allah. Tapi kita tidak sadar, memikirkan ekonomi, uang kata kita tinggalkan semua. Nanti kita dicabutkan oleh orang kita, semua ditinggalkan. Rumah bagus tinggal, istri kita cantik tinggal, uang banyak itu ditinggal. Yang kita bawa adalah iman dan amal soleh. Nah, itu yang dibawa kita. Ini yang bawa kita pasti dalam kubur kita tanya dengan nanti. Itulah kita sifat kita manusia ini. Ini sifat kita manusia di antara Allah adalah cara agama. Bagaimana agama? Agama adalah perintah Allah SWT. Ini penting kita agama ini wujud di dalam diri kita.
dalam fikir kita, akhlak kita, ubudiyah kita, mualah kita, masalah kita. Bagaimana orang yang sukses? Ya, seperti Nabi Ibrahim alaihissalam sudah sukses ya 13 tahun mendidik anak istrinya, tidak ada ketinggalan di padang pasir. Nah itulah, itu hebat Allah. Tapi Nabi Ibrahim tidak akan memikirkan satu dikit berkali. Tapi Allah bagaimana Nabi Ibrahim mendidik anaknya jadi yatim, istrinya jadi janda. Nah itulah. Untuk hebat Allah, tapi Allah tidak akan memikirkan kehebatan makhluk. Nabi Ibrahim memikirkan cita Allah, bagaimana cita Allah kejadian itu. Allah menciptakan bulan, Allah menciptakan bintang, Allah menciptakan matahari bergerak barat, tenggelam di barat timur, selatan. Ini cita Allah, ini cita Allah dan nampakkan. Dan bagi Allah karena tidak akan dibohongkan. Kita lihat kita sendiri, ya. Orang awam, orang pintar semua dah tahu. Tapi mana-mana kita beri Allah kelebihan, tanggung jawab kita di muka bumi ini. Ini harus ada tanggung jawab kita untuk mencarikan banyak kita umat saudara kita tidak mengikuti amal-amal agama yang secara sempurna, mengamal agama secara sabar. Nah itu. Allah lebih paham melihat kita manusia ini, bumi ini dah paham. Tidak tahu kita, karena Allah menciptakan dalam hati kita, rohani kita, jasmani kita, untuk tak apa, hanya untuk pikir kita. Tapi Allah menciptakan suasana dunia ini untuk guna kita, untuk makhluk. Ya, Allah tidak rugi. Tapi siapa yang kita rugi? Kita manusia sendiri kita yang rugi. Nanti kita dipanggil oleh Allah, roh kita sadar, minta kembali ke dunia, minta beramal lagi, mana bisa? Karena tetap benar Allah. Nah, itu kita pikirkan. Nah, itu kita pikirkan, kita sama-sama memikirkan bagaimana saudara kita selamat ajab Allah. Saudara kita selamat oleh Allah. Nah, kita pikirkan bagaimana kita memikirkan manusia bisa berjalan. Kita tak tahu mikirin manusia bisa berjalan, tapi bagi Allah mudah. Bagi Allah bisa pikir, jadi pikiran kita. Tapi kita besi, sifatnya tenggelam. Tapi bagaimana besi bisa timbul, bisa terbang. Nah, gitu. Kita minta ajat kepada Allah. Allah mencipta kita ini peluang untuk agama. Agama ini penting, tapi tanya orang kaya, orang miskin, mana penting? Sama penting. Tapi kita tidak mampu bagi dua lah. Minta 10% dah, ulama minta 10% dah untuk agama. Tapi kita tidak mampu juga. Itulah. Karena Allah mencipta kita ini, kita digunakan untuk mentaat Allah. Karena kita dicipta Allah. Kalau Allah ciptakan kita petik pohon, rumput-rumputan ditebang, dibakar. Itu. Tapi kalau kita manusia dia cipta Allah tidak mau. Ini ke tempat Allah. Kita lihatkan dari sendiri kita, di badan kita, tingkah laku kita, mualah kita, akhlak kita. Ini di bawah Allah. Ini kita lihatkan di telinga kita, di mata kita apa gunanya? Tapi Allah tidak memberi paham itu. Allah memberi kepahaman itu bukan semua manusia juga Allah kepahaman. Ini kepahaman agama ini lebih penting. Tapi nilainya tidak ada nilai. Kalau dia nampak oleh Allah di dunia ini, diberi Allah nampak ya berebut masalah agama. Tapi tidak nampak diberi Allah. Karena kita diberi Allah hanya iman dan amal. Iman tidak nampak. Kalau Allah beri nampak iman memang ada berebut. Tapi kalau beri dunia yang nampak ya berebut juga. Ya, itulah. Karena ada pikiran bang nampak dia. Yang gaib tidak kita perhatikan, tidak pikirkan yang gaib. Semua manusia kembali ke itu semua, tidak ada kembali yang lain. Itulah mantap kebesar Allah dalam hati kita. Ini kehebat Allah. Kita hebat. Kita ini duduk di kapal ini masalah. Ada hari, 2 hari, 2 malam kita datang sampai ke Kalimantan Barat. Ya? Tapi sekarang kita tidak berpikir. Diam dia kapal juga. Mana kita? Tapi Allah menciptakan manusia ini besi. Dia untuk mentebak sifatnya tenggelam. Tapi bagaimana besi bisa terbang, bisa terapung. Nah, ini sifat Allah. Hanya kita pikirkan saja bagaimana sifatnya. Tapi kita bikin banyak makhluk dalam hati kita. Makhluk ini tidak bisa memberi manfaat tanpa izin Allah. Nah, itu kebesaran Allah sudah nampak di bawah kita. Kebesaran Allah kita lihatkan di mata kita sendiri. Diam di kapal laut, tidak ada air. Bagaimana ini? Dan nampak bahwa Allah semua kita, tapi kita tidak pikirkan. Itulah kepentingan kita, hanya mikir ke dunia-dunia. Nah, hal dunia pasti dan pasti kita tinggal. Itulah.
Itu yang disampaikan kita. Di samping ini saya belum belajar, ya masih dalam belajar sekolah dengan pondok sekolah. Ya saya sekolah ini tidak ada mempunyai sekolah, tapi saya pikir agama, tapi zaman sahabat tidak ada pondok pesantren, tapi wujud di dalam dirinya agama. Ya, banyak apis-apis, alim-alim, wujud agamanya. Itu zaman sahabat. Tidak ada pondok pesantren, tapi umat zaman dia banyak di pondok-pondok pesantren. Tapi tidak akan memperamal agama yang sempurna, mengamal agama secara kapak. Ya, ambil itulah yang kita pikirkan. Tidak keseluruhan amal agama, karena ada juga dalam Al-Quran hadis sudah cerita. Ambil contoh kita salat berjemaah di masjid atau di surau, pahalanya lebih besar. Tapi kita tidak akan ambil pelajaran kita yang nampak-nampak ini, tapi nilai Allah nampak. Nah, itulah kita pikirkan. Sampai inilah. Nah, jadi hari ini sudah selesai pembicaraan saya bersama kakek Abdullah di laut, tepatnya di daerah mana nih, kek? Tak tahu lah, di pinggir laut dah karena Yang penting di tengah-tengah laut. Dan kali ini perjalanan kita cukup menyenangkan sekali dari Tanjung Pinang ya, kek ya? Hah? Dari Tanjung Pinang mau ke Kalimantan Barat, Pontianak. Kita udah kemana aja kemarin rutenya? Udah kemana aja kemarin? Kemarin dari Tanjung Pinang Selain Tanjung Pinang? ke Batam, Selain Batam? Batam ke Balai Karimun. Balai Karimun? Balai Karimun di Kecamatan Pulau Burung. Pulau Burung. Yang pasti kakek ini sudah berkeliling dunia ya. Udah ke India juga ya, udah kemana-mana ya, dengan usaha dakwah. Jadi Masya Allah, dulu kakek ini nggak bisa ngomong, alias tunarungu, tapi setelah ikut usaha dakwah bisa berbicara ya. Dari umur 18 tahun ya, kek? Ya, 18 tahun. Oke, sampai jumpa lagi di next video bersama kakek Abdullah. Oke, kek. Ya, Terima kasih banyak, kek. ya sama-sama lah kita, terima kasih lah. Oke, thank you udah mau nge-share video ini. Semoga kakek sehat terus ya, kek ya. Saat Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.